Kelima, hari ini kita akan menjadikan makanan istimewa ini untuk memperingati The film kejadian was belakangan ini. translated Bahagia and setiap hari. narrated by M Media. As, hahaha. Hey, dua wanita cantik, wajah baru. Siapa kau? Apa hakmu untuk menagih biaya pengelolaan di sini? Siapa? Kami dari geng Macan Ganas. Jika kalian berdua tidur denganku, maka kalian tidak perlu membayar. Istriku Nonaji. Biar aku yang urus dia. Basmi mereka. Kau dengan siapa? Kami dari geng Macan Ganas, anak buah saudara Shan. Apa saudara Shan tahu soal ini? Apa? Kau masih mengenalinya? Jangan sebut-sebut saudara Shan. Bahkan jika Kaisar Langit sendiri datang itu tidak masalah. Musnahkan dia untukku. As, Sekarang giliranmu. aku wakil komandan geng Macan Ganas. Kau tahu apa artinya wakil komandan? Berani kau sentuh aku. Itu sama saja cari gara-gara sama geng Macan Galak gue. As, Panggil bosmu ke sini. lepaskan dia. Siapa kau? Siapa aku? Kau pukul anak buahku, dan masih belum tahu siapa aku. Tetua kedua, apa kau tidak memberitahunya? Kau anak buah siapa? Bos aku sudah bilang. Saya anak buahmu. Dia bahkan tidak mengenalimu sekarang. Dia menampar mukamu. Kau memprovokasi aku. Benar. Aku memang memprovokasimu. Uang perlindungan yang kau kumpulkan, serahkan. Maka aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau berkhianat pada kita. Bagus sekali. Sayang sekali. Kau tidak punya nyali untuk itu. Di seluruh Tianchen, tak ada yang lebih liar dariku. Shan Tianwu. Kau tahu siapa aku? Tidak. Bocah di belakang bosku, ada Tuan Chu dari keluarga Chu Kota Langit. Tuan Chu adalah ipar dari penguasa olahraga naga. Takut sekarang? Oh, aku sangat takut. Chu Sifeng itu tidak lebih dari kentut. Berani kau menyinggung Tuan Chu? Tangkap dia. Sekarang, bawa Chu Sifeng kepadaku. Nak, biar ku bilang. Kau tamat. The film was translated and narrated by Tuan Chu M ada Media. anak di sini. Yang ingin bertemu denganmu, dia sangat arogan. Mengancam akan menghabisi geng macan hitamku. Kau harus balas dendam untukku. Siapa dia? Lin Xiao? Tuan Chu namanya Lin Xiao. Beraninya kau memprovokasi dewa pembunuh ini. Aku tidak bisa membantumu. Kau urus sendiri. Tuan Chu. Sebenarnya apa identitas Anda? Siapa aku tidak penting. Kau hanya perlu tahu bahwa pelindungmu, Chu Sifeng, tidak lebih dari seseorang yang sudah kukalahkan. Dan untuk memusnahkan geng macan hitammu, itu hanya butuh sekejap mata bagiku. Apa yang harus kulakukan untuk membuat Anda mengampuni geng macan hitamku? Apa kau tidak mengerti? Selama kau berjanji untuk tidak pernah menindas siapapun lagi, kami akan melepaskanmu. Apa ini benar? Kau benar-benar mau melepaskanku, mengampuni geng macan hitam? Tentu saja, kalau tidak geng macan hitammu sudah lenyap, untuk apa aku membuang-buang waktuku denganmu? Namun, jika kau terus mengulur waktu, aku mungkin akan berubah pikiran. Terima kasih Tuan Lin. Aku berjanji mulai sekarang geng macan hitam pasti akan mengikutimu. Tidak akan pernah lagi aku berbuat jahat. Ah, benar. Ini uang perlindungan yang kukumpulkan. Bawa ke sini, bawa ke sini. Cepat berikan. Kirim ke Tuan Lin. Bawa uangnya ke sini. Enyahlah. Ya, pergi. Terima kasih anak muda. Geng Macan Hitam adalah penguasa jalan ini. Hanya sekali ini. Mulai sekarang. Jangan khawatir Pak Tua, aku paham prinsip menolong orang sampai tuntas. Aku masih paham, geng macan hitam tidak akan datang lagi. Jika mereka datang lagi, carilah Dewa Perang Jian Yu, beritahu dia namaku. Dia akan menegakkan keadilan untukmu. Terima kasih anak kecil. Sama-sama, itu hanya hal kecil. Kalau tidak ada lagi, kami permisi dulu. Baiklah, hati-hati. Ayo pergi. Ayah, kau lihat apa? Aku melihat menantu yang baik. Sayang sekali. Mereka adalah pasangan. Putih, maukah kau menjadi istri muda? Ayah, Untukmu. Ayah. Perintah Raja Naga, jangan kecewakan aku.
Dari mana datangnya pengemis bau ini? Pergi dari sini. Suruh CEO-mu menemuiku. Kau pikir kau siapa, kucing atau anjing liar, mengacungkan token rusak, dan berani minta bertemu CEO kami? Kau cari mati. Membuat onar di grup yang siaku. Kau pasti sudah bosan hidup. Usir dia. Semua berhenti. Halo CEO. CEO, ada apa ini? CEO, bocah ini mengacungkan token rusak dan menerobos masuk. Jelas dia cari gara-gara token itu. Lihat, Kau Lin Xiao, Tuan Lin. CEO, Anda pasti salah. Bocah ini jelas hanya pengemis bau. Diam, Tuan Lin. Manajer umum grup Tiangxia, minta maaf kepada Tuan Lin sekarang. Tuan Lin, saya salah. Mohon maafkan ketidaktahuan saya. Lepaskan aku. CEO Lin, bagaimana menurut Anda? The film was pecat dia. translated and Aku tak ingin melihat narrated orang by seperti M. ini Media. lagi. Dan aku tak ingin ini terjadi lagi. Satu apel busuk bisa merusak seluruh reputasi grup Tiangxian kita. Ya, CEO Lin, silakan lewat sini. CEO Lin, apa perintah Anda? Kirim pesanan 500 juta ke keluarga Chu. Juga, jangan ungkapkan informasi apapun tentangku keluar. Ya. Lin Xiao, perjanjian kita selesai. Apa? Keluarga Berhenti. Lin Xiao, Kau berani menggertak istriku. Kau bosan hidup. Ayo pergi. Lin Xiao? Kau tamat. Seseorang. Chu Yunyan, berani kau kembali? Hah, grup Chu adalah hasil kerja keras kakek seumur hidupnya. Sekarang akan hancur di tanganmu. Apa kau mau? Nenekmu di usianya. Kelaparan bersamamu. Union. Mohon saja pada Tuan Muda Li, jaga dia baik-baik. Itu juga akan memenuhi harapan kakekku padamu. Benar. Nenek, kau tahu, Tuan Muda Li merusak reputasiku. Dia binatang. Diam. Tuan Muda Li menyukaimu. Adalah keberuntunganmu. Kau akan menikah dengannya mau atau tidak. Ikat nona muda itu. Dan kirim dia ke keluarga Li. Coba saja kalau berani. Kalian semua tak berguna. Memberikan semua tekanan pada seorang wanita. Manis sekali sebaiknya. Tak berguna. Kau tidak punya hak bicara di sini. Aku yang akan mengurus masalah keluarga Chu. Kau berani bilang aku tak memenuhi syarat. Lagi pula, Chu Yunyan adalah istriku. Bagus. Hanya ingin tahu berapa lama orang tak berguna ini bisa mempertahankan omong kosongnya. 5 juta? 5 miliar? Di mana orang-orang dari grup Tiangxian? Dalam 10 menit, grup dunia akan secara pribadi mengirimkan pesanan 5 miliar ke keluarga Chu. Hahau, tak berguna. Berhenti menyombongkan diri. Ayo, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Li. Mungkin kau bisa tetap hidup. Lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Nyonya tua. Kontrak kita batal. Seseorang. Bawa Chu Yunyan kepadaku. Segera. Tuan Muda Li, aku akan nikahkan Union denganmu segera. Mati di hadapanmu. Chu Yunyan, apa kau tidak akan? Cepatlah memohon pada Tuan Muda Li. The film was Ini hanya translated memintamu and untuk tidur dengan Tuan narrated Muda by Li M. selama 1 Media. malam. Bukannya dia mengambil nyawamu. Kenapa begitu sulit? Aku pergi. Cepatlah pergi. Pergi. Cepat pergi. Istriku, percayalah padaku. Kau tak perlu memohon pada siapapun. Di sini. Kau bukan siapa-siapa. Ku bilang padamu, Nek. Dalam 3 menit. Grup Tiangxia akan secara pribadi mengirimkan kontrak 500 juta. Dasar sampah. Apa kau tahu siapa grup Tiangxia? CEO-nya. Kau pikir dia akan datang hanya karena kau mengatakannya? Apa yang kau? Chu Yunyan, aku akan menghitung sampai 3. Kemarilah. Kalau tidak. 1 2 Chu Yunyan. 3. Baiklah, aku pergi. Tuan Muda Li.
Kumohon. Yingin biarkan dia pergi, aku di sini. CEO Grup Tianxia akan tiba dalam 3 menit. Dan secara pribadi mengirimkan kontraknya. Dan untuknya Li Ximing, jika dia berani memaksamu lagi, aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Dan mengikuti jejak keluarga Bucu. Oke, menarik sekali. Kalau begitu tuan muda ini tidak akan pergi. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua, aku adalah Langit Tianchen. Siapa yang berani menyentuhku? Siapa yang berani menyentuh keluarga Li? Aku akan mengambil apa yang kuinginkan dengan paksa. Karena aku punya lebih banyak kekuasaan dan pengaruh daripada kalian. Dan kau hanya bisa menangis berlutut dan memohon. Sedangkan kau hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa memasuki grup Tianxia. Pintunya. Siapa bilang Tuan Lin itu sampah? CEO Yi dari grup Tianxia. Hao. CEO Yi. Kenapa kau di sini? Nona Chu, ini pesanan 500 juta yang ditandatangani dengan Anda oleh grup Tianxia. Jitian ibu kota grup Tianxia. Terimalah. Apa? Ciao Ye? Apa kau salah? Benar. Tuan Lin pernah menyelamatkan hidupku. Dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Lin Xiao, The film was kenapa kau tidak bilang dari tadi? translated and Sekarang kau narrated by percaya NVIDIA. suami tidak membohongimu kan? Pesanan ini sekarang milikmu. Lin Xiao, terima kasih. Tunggu sampai kita sendirian untuk berterima kasih padaku dengan benar. Li Ximing. Sudah waktunya kau menepati taruhan kita. Berlututlah. Mustahil. Kau hanyalah seorang pekerja migran. Bagaimana mungkin kau memiliki kesempatan ini? Selamatkan CEO Yi. Pasti ada kesalahpahaman. CEO Yi, kau tidak mungkin telah dibodohi olehnya kan? Benar. CEO Yi. Kukatakan dengan jelas hari ini. Mulai sekarang, siapapun yang tidak menghormati Tuan Lin, berarti tidak menghormati Ku Yetian. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Lin. Kalau tidak, keluarga Li akan lenyap dari Tianchen. Mustahil. Dia hanya orang tak berguna. Bagaimana mungkin dia telah menyelamatkanmu? Pasti ada kesalahpahaman. Cewe, kau telah ditipu olehnya. Kau pasti telah ditipu olehnya. Kau telah dibodohi olehnya. Sepertinya kau sudah membuat pilihan. Beritahu Tianchen bahwa mulai sekarang juga, keluarga Li dikeluarkan dari grup Tianxiaku. Siapapun yang berani membantu keluarga Li akan dihancurkan bersama mereka. CEO Yi. Aku salah. Tolong ampuni aku. Ampuni keluarga Li kami. Kau seharusnya tidak memohon padaku. Tuan Lin. Tolong ampuni aku. Aku seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaanku. Aku seharusnya tidak menekan keluarga Chu. Aku seharusnya tidak memaksa Chu Yunyun. Aku sampah. Aku pantas mati. Ampuni keluarga Li. Pergi. Terima kasih Tuan Lin telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih CEOY. Lin Xiao, ingat ini. Aku akan membalas penghinaan ini 1000 kali lipat. Tunggu. Tuan Lin menyuruhmu pergi. Seseorang bantu Tuan Li keluar dari rumah keluarga Chu. Tak perlu repot-repot. Aku akan berguling sendiri. Aku akan berguling sendiri. Tuan Lin, pesanan telah diantar. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ayo pergi. Sayang, sekarang kita sudah dapat pesanannya. Kita tak perlu lagi meladeni. Kita tak perlu lagi meladeni wajah-wajah keluarga Chu. Ayo pulang dan bikin bayi. Diam. Nek, kalau tidak ada lagi. Kami permisi dulu. Tunggu. Meskipun kamu menamankan pesanan 500 juta grup Tianxia hari ini, dengan kemampuanmu, kau tak mampu menanganinya. Chu Zifeng akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Nek, kontrak ini hanya berlaku dengan istriku. Kalau tidak batal. Dasar kau tak berguna. Kau tak punya hak bicara di keluarga Chu kami. Keluar kau. Lin Xiao adalah suamiku. Dia dermawan besar keluarga Chu kami. Cukup. Jika kau masih menganggapku nenekmu, biarkan Tuan Lin pergi. Baiklah, Nek. Lin Xiao, tunggu aku di luar. Sayang, mereka hanya memanfaatkan kita. Aku tidak akan pergi. Aku tak akan membiarkan mereka memaksamu menyerahkan pesanan. Tak seorang pun akan menggertakmu.
Baiklah, cepat pergi dari sini. Sesuai perintahmu istriku tersayang. Nenek, apa kau mau aku menyerahkan pesanan 500 juta itu? Baik. Dengan kemampuanmu. Kau tidak cukup cakap untuk mengambil alih. Biarkan si Feng yang bertanggung jawab. Apa kau dengar aku? Cepat serahkan pesanan itu padaku. Kau, sungguh tak becus. Menangani pesanan The film sebesar was ini. translated and Si narrated Aoi by dari Ed grup Media. Tianxia hanya bekerja sama denganku. Jika aku menyerahkan pesanannya, kontraknya pasti akan dibatalkan. Menjijikan. Apa kau mengancamku? Aku hanya menyatakan fakta. Chu Yunyon. Nenek menyuruhmu untuk menyerahkan pesanan itu padaku. Kau tak sopan pada orang tua. Nenek. Dia mempertanyakan kewenanganmu. Cukup. Kau boleh ambil pesanan itu. Tapi, kau harus putus dengan Lin Xiao. Menantu keluarga Chu. Tak mungkin seorang pekerja konstruksi. Aku tidak akan putus dengannya. Aku mencintainya. Maka hancurkan cinta itu. Kenapa aku harus mengorbankan diriku untuk membuka jalan bagi keluarga Chu? Nenek, aku juga manusia. Karena keluarga Chu membesarkanmu. Kau harus patuh padaku. Tepat. Kalau tidak, kau mengkhianati kebaikan keluarga Chu yang telah membesarkanmu. Sekarang, si Awaya tepat di depanmu. Kau harus raih kesempatan ini. Selama kau menikahi Ci Aoye, kau akan hidup sejahtera selamanya. Menikahi Lin Xiao berarti hidup miskin. Kami tak ingin kau menderita. Yin. Antara kekayaan dan kemiskinan, kau harus tahu cara memilih. Cukup. 3 bulan. Beri aku waktu 3 bulan. Gue bakal bikin keluarga Chow jadi keluarga paling top. Anggap aja ini balas budi atas kebaikan keluarga Chow. Mulai sekarang, gue putus hubungan sama keluarga Chow. Baiklah. Ku berimu waktu 3 bulan. Tapi mulai hari ini, kau akan mengundurkan diri sebagai CEO. Dan bekerja dengan si Feng sebagai manajer di Departemen Penjualan. Bukankah Yitian ini bilang dia punya sesuatu untuk kukatakan? Di mana dia? Beraninya dia menipuku. Jiang Yu Dewa Perang. Dewa Perang Jiang Yu. Yetian dari grup Tianxia. Salam Tuan. Bawahan paman ketigaku. Istana Raja Naga ini sungguh. Ada apa? Lapor kepada Anda Tuan. Saya Dewa Perang Jiang Yu. Sekarang akan mengikuti perintah Anda. Juga, Ketua Aula Yisong dari Aula Keselamatan akan segera tiba di Tianchen. Dia akan mengadakan jamuan penyambutan untuk Anda Tuan. Untuk secara resmi mengambil alih. Batalkan pesta Windward. Jangan beritahu siapapun. Sebarkan informasiku. Kalian semua bangun. Ya. Tuanku. Panggilan sang guru. The film was translated and 3 bulan narrated dari by Ed sekarang, Media. aku secara pribadi akan memimpin pesta penyambutanmu. Secara resmi mengambil alih penaruh luas Istana Raja Nagaku. Paman Guru Agung, aku sebagai Istana Raja Naga, Tuan perintahkan kalian untuk tidak datang. Batalkan pesta penyambutan. Kalian boleh pergi. Ya. Kamu nggak bisa senaknya nyerahin kekacauan ini ke aku. Lin Xiao. Siapa mereka? Mereka hanya bertanya arah, ada apa istriku? Gak ada apa-apa. Ayo pulang. Istriku, apa kau begitu ingin berdua saja denganku? Aku juga. Ayo pergi. Tunggu, ada yang tidak beres. Istriku, kenapa matamu merah? Apa keluarga Chu mengganggumu? Katakan pada suamimu, aku akan membantumu membalas dendam. Istriku jangan menangis. Istriku jangan menangis. Gue gak nyangka, keluarga yang gue tinggalin bareng tiap hari, kalah penting dari suami gue yang baru beberapa hari. Istriku, suamimu akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Hanya dengan sepatah kata darimu, aku bisa melenyapkan keluarga Chu. Kita lihat siapa yang berani membuatmu sedih lagi. Istriku jangan menangis.
Itu membuat hatiku sakit. Hati lo buat siapa sih? Aku ingin Lin Xiao mati. Dan Chu Yunyun. Tangkap dia untukku. Aku ingin memperkosanya, lalu membunuhnya. Apa kau mengerti? The film was Ya, translated aku and mengerti. narrated by M Media. Punya suami begini. Masih kurang apa lagi? Istriku sup ayam hitam ini. Bagus untuk memulihkan darah dan ki. Kau berdarah tadi malam. Aku harus merawatmu dengan baik. Buka mulutmu, biar aku menyuapimu. Ngomong apa sih lo? Gue lagi dapat semalam. Tentu saja aku tahu kau baru saja mulai menstruasi. Istriku, apa yang kau pikirkan? Halo? Halo? Apa? Buang barang-barang gue. Ya, sekelompok orang tiba-tiba menerobos masuk dan mulai membuang barang-barangmu. Oke, gue ngerti. Gue apa sekarang? Lin Xiao, ada keadaan darurat di perusahaan. Tunggu gue di rumah. Or, Siapa? Halo? berpikir untuk mencariku sekarang. Terlambat. Chu Yunyun, dengarkan aku. Kau hanyalah mainananku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Dasar sampah, kau datang di waktu yang tepat. Di sini, Bahkan jika kau seorang petarung yang hebat, apa yang bisa kau lakukan? Sekarang kau hanya bisa berlutut di tanah untukku dan memohon padaku dengan menyedihkan. tak seorang pun bisa mengancamku. Lin Xiao, Union. Aku tak akan pernah membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk menyakitimu. Lin Xiao kabur. Keluarga Li gak bakal biarin Elo lolos. Union. Union. Aku ingin Tian Chen terbebas dari keluarga Li selamanya. Siapa yang membunuh putraku? Li Guqiang, orang terkaya di Tian Chen. Siapa? Tuan, kami menemukannya. Tuan muda dibunuh oleh simpanan Chu Yunyun. Kirim seseorang untuk mengundang The Raja film Dunia was Bawah. translated Lian Yisan, and narrated tawarkan by padanya M 300 Media. juta. Biarkan mereka berdua dikubur bersama anakku. Usir keluarga Chu dari kota langit. Ya, Anakku. Angin jahat. Hindarilah saat waktunya tiba, tenang dan kosong. Energi sejati mengikuti. Roh penjaga di dalam. Dari mana datangnya penyakit? Yunin, kamu baik-baik saja sekarang? Gue baik-baik aja. Lin Xiao, makasih udah nyelamatin gue lagi. Budi penyelamat hidup harus dibayar dengan diri sendiri. Sekarang kau istriku. Tidak seharusnya kau memberiku ciuman untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Serius dong. Ah, Elo bunuh Li Ximing. Li Guqiang pasti gak bakal ngelepasin Elo. Kabur. biarkan dia datang. Aku akan melenyapkan seluruh keluarganya. Tak seorang pun bisa mengancamku. Lin Xiao, lo pergi dari kota langit dulu. Tunggu sampai gue naikin derajat keluarga Chou. Jadi keluarga kelas 1. Gue bakal nyari elo. Bisa dibilang sebagai balas budi ke keluarga Chou. Karena udah ngerawat gue. Union, kau akui kau istriku sekarang? Bukankah itu hanya keluarga kelas atas? Gampang, aku akan memberimu grup universal. Jadi kau tak perlu menderita karena wanita tua itu lagi. Tapi pergi. Sama sekali tidak mungkin. Jangan ngomong sembarangan. Bapaknya Tuan Muda Li kenal sama Raja Dunia Liang Yishan. Liang Yishan, kalau elo gak pergi sekarang, bakal telat. Sudah terlambat. Kau hanya bisa mati. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Satu, mati sendiri. Dua, aku akan membantumu mati. Aku peringatkan kau. Sebaiknya kau jangan membuatku melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengancamku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan Ainmu. Liang Yishan, Li Guoqiang bayar elo berapa? Gue kasih 2 kali lipat. Tolong biarin kita pergi.
Hahaha. Nona Chu. 3 miliar. Kurasa kau bahkan tak bisa mendapatkannya dengan menjual dirimu. Lagi pula kau tahu aturanku. Satu palu menentukan hidup atau mati. Apa? Hidupku. Sebegitu tidak berharganya? Liang Yishan. Aturan dibuat untuk dilanggar, orang hidup. Apa yang harus gue lakuin biar lo lepasin Lin Xiao? Dia hanya bisa mati. Aku mengambil uang orang dan melenyapkan bencana untuk mereka. Itu sudah semestinya. Apa yang benar dan pantas, lo jelas-jelas bantuin kejahatan. Gue kira bawahan Dewa Perang semuanya setia. Gue pikir lo beda dari penguasa biasa. Ternyata kalian semua sama aja. Aku benci. Jangan samakan mereka denganku. Aku berasal dari garis keturunan Raja Perang, dan mereka hanyalah sekelompok preman. Bagaimana Jiang Yu bisa membawa keluar sampah sepertimu? Bocah, kau berani menyebut nama Dewa Perang. Kau cari mati. Hanya karena kau bukan berarti kau berhak. Bahkan Jiang Yu berlutut di hadapanku. Beraninya kau tidak menghormati Dewa Perang. Mati. Bunuh dia. Semua berhenti. Bawahan ini datang terlambat. Mohon ampun Tuan. Dewa Perang Jiang sudah lama. Liang Yishan. Sudah lama sekali. Bahkan sampai merampok dan melakukan The film was kekerasan. translated Bagaimana kau bisa and menghadapi narrated saudara-saudara by yang gugur media. di medan perang bersamamu? Tugas seorang prajurit adalah membela negaranya. Dewa Perang aku. Aku dipaksa melakukan ini. Tuan Lin, bagaimana Anda ingin berurusan dengannya? Bawa dia pergi dan disiplin dia dengan benar. Biarkan dia menyaksikan semangat sejati tentara Asia Agung kita. Ya, bawa dia pergi. Tuan Lin, mulai sekarang, Liang Yishan, aku akan mengikutimu. Kuharap Tuan Lin akan mengampuni hidupku. Baiklah. Aku akan membiarkanmu hidup anjing. Tapi suasana hatiku sedang buruk sekarang. Aku ingin kau memanggil orang yang memerintahkan pembunuhan terhadapku. Aku ingin mengobrol sedikit dengannya secara pribadi. Bagaimana mungkin aku hanya bernilai 3 miliar di matanya? Ya. Li Guoqiang. Aku sudah membunuh Lin Xiao, datang dan identifikasi mayatnya untuk Tuan Lin. Li Guoqiang bilang dia akan berada di sini dalam 15 menit. Lin Xiao, siapa lo sebenarnya? Kok Dewa Perang aja, nurut sama lo? Istri. Kau akan tahu pada saat yang tepat. Aku sangat mencintaimu. Liang Yishan. Di mana mayat Lin Xiao? Temukan aku. Kau belum mati. Apa yang akan kau lakukan? Menghadapi seseorang yang ingin aku mati. Apa menurutmu yang akan kulakukan? Lin Xiao beraninya kau membunuhku. Aku akan membunuh seluruh keluarga. Sebaiknya, kau pikirkan baik-baik. Aku salah. Lin Xiao, aku salah. Katakan padaku, mengapa hidupku hanya bernilai 3 miliar? Lin Xiao, di mata Li Guoqiang, elo cuma orang udik yang jago berantem, dia nawarin elo 300 juta, udah cukup murah hati. Istri. Aku ingin mendengarnya mengatakannya sendiri. Tuan Lin, hidupmu tak bernilai harganya. Benar. Hidup tak bernilai harganya. Tolong ampuni hidupku. Aku berjanji untuk bertobat. Baiklah, mengingat putramu telah menerima pembalasannya, dan kau telah menunjukkan penyesalan. Kita impas. Kau boleh pergi, namun, jika kau berani berbohong padaku, kau tak akan sanggup menanggung akibatnya. Terima kasih Tuan Li, telah mengampuni hidupku. Tunggu. Kepala keluarga Li sangat menyayangi putranya. Itu sudah diketahui semua orang. Tuan Lin, melepaskannya begitu saja, sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Hanya karena dia. Pergi ke neraka. Awas. Union. Sayang. Kayaknya gue jatuh cinta sama lo. Li Guoqiang. The film was Keluargamu Li translated berani and narrated memprovokasi by aku berulang kali. media. Pemusnahan. Kau tak bisa menyentuhku. Aku dari keluarga terkaya di Jiangcheng. Siapa yang membunuh putra? Kau membuat musuh dari keluarga Li. Urus saja. Aku tidak becus. Mohon hukum aku, Guru. Keluar. Saya permisi dulu. Yunin, aku takkan membiarkanmu mati.
Linyan, bagaimana perasaanmu? Gue baik-baik aja, dan gue ngerasa penuh energi. Suamiku hebat kan? Ada apa ini? Itu bersinar. Lin Xiao kenapa? Lupakan saja istriku, lebih penting. Aku sedang berpikir, kapan kau akan tidur denganku? Kau sudah mengaku menyukaiku. Aku mendengarnya dengan jelas. Kau tak bisa mundur kali ini. Gue agak lapar. Beliin gue bacang anggur beras di depan. Oke. Harus memberi makan istriku. Istri suapi aku lagi. Pergi sana. Istri tunggu aku. Kenapa bersinar lagi? Apakah perintah Raja Naga rusak? Tolong aku. Di siang bolong, beraninya kau menculik seorang wanita. Berhenti di situ. Ini keluarga Sun, keluarga terkaya di Jiangcheng. Pengemis urus-urusanmu sendiri. Aku sangat takut. Aku tak butuh kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Pengemis bau. Sun Tianwan putra gubernur Jiangtian. Aku tak akan mengganggumu hari ini. Ambil uangnya dan pergi. Ini $1 untukmu. Akan kukatakan sekali lagi. Lepaskan dia. Pengemis bau. Kusarankan kau jangan ikut campur. Wanita ini menjual dirinya. Kau mengganggu bisnis kami. Aku hanya melihat nona muda ini, tidak mau. Kecuali kau membiarkannya, memberitahuku sendiri. Aku tidak akan pergi. Tampan. Saya wanita Jisao Zhao. Tolong bantu aku. Mereka menipuku. Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Itu artinya kau bodoh. Kau ingin bertemu direktur panti asuhan Tianming. Kau ingin membalaskan dendam saudaramu. Baiklah. Selama kau menyenangkan aku, semuanya bisa dinegosiasikan. Lepaskan dia, atau kau akan menyesal. Baiklah. The film was translated Aku akan melakukannya and tepat di depanmu. narrated by Bermain M dengan Media. wanitamu. Lihat saja, bagaimana kau bisa bersikap kasar padaku. Berani kau saat nona ini kembali. Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Wanita yang bersemangat. Kalau kau tidak diam, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Baiklah, kalau begitu akan kulihat seberapa hebat kau. Pukul dia. Berhenti. Sayang. Kamu baik-baik aja. Ada apa ini? Aku bertemu bajingan. Aku baru saja memberinya pelajaran. Agar dia tidak keluar dan mempermalukan bangsa besar kita. Kau cari mati. Tuan Muda Sun. Masalah ini, demi gue. Lupain aja. Asal lo lepasin cewek ini. Kita anggap masalah ini selesai. Kau pikir kau siapa? Kau ingin keluargaku memberimu muka. Cuma gara-gara grup dunia. Langsung ngasih gue order 500 juta. Lo pikir itu cukup? Ku dengar grup Tiangxian menandatangani kontrak kecil denganmu, tapi keluargaku adalah klien utama grup dunia. Hanya satu kata dariku. Dan pesanan ini akan lenyap dalam sekejap. Hahaha. Kau hanya rekan kecil. Berani bicara omong kosong seperti itu di depanku. Jetian, dalam 3 menit, datang ke sini. Dasar sampah, sampang, berani sekali kau memanggil CEO dengan namanya. Kau sungguh belum merasakan kerasnya realita masyarakat. Bagus. Tuan muda ini akan memberimu pelajaran hari ini. Patahkan kakinya. Siapa yang berani mematahkan kaki Tuan Lin? Tuan Lin. CEOI. Tidak ada Tuan Lin di sini. Namun, kau datang tepat waktu. Ada bocah tolol di sini yang berani menyinggungmu. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Kurasa yang butuh pelajaran adalah kau. Patahkan kakinya. Ajari dia sopan santun. CEOI, apa maksudmu? Bahkan jika kau ingin memberiku pelajaran, setidaknya beri aku penjelasan. Kau menyinggung dermawan aku. Tuan Lin. Cioye itu cuma benalu. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Apa ada semacam salah paham di sini? Diam. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama antara keluarga Sun dan grup Tiangxianko. Cieye, saya salah. Mohon maafkan saya. Kau seharusnya tidak memohon padaku, melainkan memohon pada Tuan Lin. Tuan Lin, saya tidak tahu dia wanita Anda. Kalau tahu sekalipun Anda beri saya keberanian 10 kali lipat, saya tidak akan berani. Tolong lepaskan saya tidak akan berani melakukannya lagi. Nona Ji, dia terserah Anda.
Nona Ji, saya bersumpah tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Sun Tianwan, sebaiknya jangan sampai ada yang kedua kalinya. Kalau tidak, bukan hanya satu kaki. Ya. Terima kasih Nona Ji. Tuan Yi, bagaimana dengan pesanan saya bahwa saya mengampuni hidupmu sudah merupakan kemurahan hati Tuan Lin. Enyah dari hadapanku. Baik. Pengemis bau. Akan kubalas kau. Nama keluargaku bukan Sun. Tuan Lin, bawahanmu permisi. Terima kasih atas campur tangan Anda yang mulia. Bolehkah saya menanyakan nama terhormat Anda? Ji Zhao Zhao The pasti film was akan membalas kebaikan ini 10 translated kali and lipat. narrated Itu by hanyalah M. masalah Video. sepele. Nona muda tak perlu memikirkannya. Saya Lin Xiao. Jetty, kau tunanganku. Nona muda, apa kau yakin kau tidak salah orang? Lin Xiao. Sebenarnya ada apa sih? Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali dan membahas ini. Bagaimana menurutmu? Lin Xiao. Ini surat nikah kita. Muridku Lin Xiao. Aku melihat wanita muda ini ditakdirkan untuk bersamamu. Oleh karena itu aku perintahkan kau untuk membuat kontrak pernikahan dengan Qi Jiao Jiao. Tuan, kau benar-benar membuatku kesulitan. Apa? Aku tidak cukup baik untukmu. Tidak sama sekali. Lin Xiao, gue istri lo. Ya. Meskipun kau lebih cantik dari istriku, aku takkan pernah meninggalkan Yunyun. Jangan khawatir istriku, aku paling mencintaimu. Gak tahu malu. Ya, karena kau sudah punya istri. Mari kita batalkan pertunangan kita. Pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Lin Xiao, apa lo beneran mau nikmatin enaknya punya banyak istri? Mimpi lo. Bukan begitu, istriku jangan lepaskan aku dulu. Ini semua karena titah Raja Naga. Titah itu bersinar pada kalian berdua. Itu sebabnya pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Bersinar. Ya, saat aku turun gunung, Tuan berkata bahwa siapapun yang disinari titah Raja Naga adalah istriku. Sekarang titah Raja Naga sedang menyinari kalian berdua. Pasti ada makna di balik ini. Aku perlu menyelidiki. Jadi pertunangan ini tidak bisa diputuskan. Lin Xiao. Gue lihat lo lagi nyoba main api. Istriku, jadi begitu caramu memandangku. Aku marah. Dan aku butuh istriku untuk membujukku. Serius dong. Baiklah istriku. Nona Ji, apa kau pikir pertunangan kita bisa ditunda sementara? Tuan Lin baru saja menyelamatkanku. Tentu saja aku setuju. Dan harus kukatakan Tuan Lin tampaknya pilihan yang cukup bagus. Nona Ji, kamu harus paham bahwa semua hal harus mengikuti urutan tertentu. Kalau kita bicara soal urutan, pertunanganku dengan Tuan Lin itu diputuskan 10 tahun lalu. Masalah ini pada akhirnya tergantung pada pikiran Tuan Lin. Lin Xiao, siapa istrimu? Bisakah aku memiliki keduanya? Lin Xiao, Tuan Lin, kau hanya bisa memilih satu antara dia dan aku. Aku hanya bercanda, cuma bercanda. Oh iya. Nona Ji, aku baru saja mendengar dari si Sun itu menyebutkan kakakmu. Apakah terjadi sesuatu? Saudaraku sudah meninggal. Apa yang terjadi? 4 tahun yang lalu, saudaraku akan mengungkap jaringan lelang organ manusia. Dia dibunuh oleh mereka. Sekarang aku harus membalas dendam saudaraku dan mencegah lebih banyak orang mengalami nasib yang sama. Apakah ini ada hubungannya dengan si Sun itu? Aku tidak yakin. Aku ditipu oleh Sun Tianwan. Itu karena dia ingin membawaku ke panti asuhan Tianming untuk menyelidiki. Sekarang semua bukti mengarah ke panti asuhan Tianming. Aku yakin lelang organ sedang dilakukan di sana. Mustahil panti asuhan Tianming didanai olehku. Sama sekali tak akan pernah terjadi situasi semacam ini. Tidak ada yang mustahil. Sejumlah besar anak yatim piatu telah menghilang dari panti asuhan. The film Itu was bukti terbaik. translated Kemungkinan and besar narrated organ-organ by ini M. Media. disediakan oleh anak-anak ini. Kau bisa lihat Nona Ji, keadilan akan menang. Tak ada yang lolos dari jaringnya. betapa lancang. Nona Ji, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan penjelasan untuk ini. Terima kasih. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika ini benar, aku pasti tak akan tinggal diam. Benar, izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Nama keluargaku Chu. Panggil saja aku Yumyun. Istriku, jangan terlalu stres. Kami percaya, kau tak bersalah. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menghubungi sutradara dan memastikan situasinya. Tak bersalah. Kau bisa bilang aku perawan. Itu tidak sepenuhnya salah. Pertama, kau belum membunuh siapapun. Kedua, kita belum tidur bersama. Diam. Maafkan aku.
Nona Ji, aku telah membuat diriku malu. Aku akan menghubungi direkturnya sekarang. Nona Chu, aku harus merepotkanmu dengan masalah ini. Tak masalah. Direktur Liu, investigasiku mengungkapkan bahwa sejumlah besar anak yatim piatu telah menghilang dari panti asuhan. Apa yang harus kau katakan tentang ini? Nona Chu, ini semua kejadian normal. Dan mereka tidak menghilang. Mereka pergi dari panti asuhan. Kejadian biasa. Aku tak peduli apakah mereka menghilang atau meninggalkan panti asuhan. Aku menuntut sekarang juga agar kau segera datang ke sini dan beri aku penjelasan. Kau menyembunyikan masalah ini dariku. Benar-benar mengabaikan kemenanganku. Union Tuan Muda Sun secara khusus meminta kolaborasi peralatan medis denganmu. Bukan si ibu dari Union. Ini kesempatanmu. Keluarga Sun bukanlah orang baik. Aku menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Diam. Apa yang kau bicarakan? Keluarga Sun di Jiangcheng. Mereka secara khusus meminta untuk berkolaborasi denganmu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Tingkah laku Tuan Muda Sun patut dipertanyakan. Diberi pelajaran oleh Lin Xiao. Sekarang, dia ingin bekerja sama denganku. Aku curiga dia punya motif tersembunyi. Kurasa kita harus melupakan ini. Bagaimana kau menyinggung Tuan Muda tertua dari keluarga Sun mengenai masalah Union ini? Kita sama sekali tidak boleh melibatkan keluarga Chou. Kali ini, kau harus ikut denganku ke Hotel Royal. Aku tak akan pergi. Chu Union, aku ibumu. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Kau harus mendengarkanku. Jangan berpikir hanya karena kau punya sedikit keahlian sekarang. Kau bisa menabaikan kewajibanku. Tak akan pernah seumur hidup ini. Kukatakan padamu, jika kau tidak ikut denganku hari ini, kau tidak menghormatiku sebagai ibumu. Setelah aku mengandungmu selama 10 bulan, aku malah membesarkan anak durhaka. Istriku, aku akan ikut denganmu. Beraninya kau, Chu Union, ikut aku sekarang. Bahkan jika aku pergi, aku tak akan bekerja sama dengannya. Lin Xiao, kau tetap di sini bersama Nona Ji untuk menerima direktur. Laporkan padaku nanti. Ayo pergi. Tuan Lin. Sepertinya Ibu Suster Chu tidak terlalu menganggapmu. Perjalananmu untuk memenangkan hatinya akan panjang. Kenapa tidak mempertimbangkan aku? Aku tak lebih buruk dari Nona Chu. Nona Ji, tolong jangan bercanda denganku. Siapa kau? Direktur Liu. Kenapa kau di rumah CEO Chu? Kami di sini tentu saja atas perintah CEO Chu. Kami butuh Anda menjelaskan mengapa begitu banyak anak yatim piatu menghilang secara misterius dari panti asuhan Tianming. Sebaiknya kau beri CEO Chu penjelasan yang tepat. Panti asuhan kami beroperasi normal. Semua anak pergi melalui prosedur standar. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Lalu, mengapa tidak ada kabar tentang anak-anak ini setelahnya? Direktur Liu, kau jelas berbohong. Kukatakan normal ya normal. Karena tidak ada yang salah. Kalau begitu aku pergi. Jika kau berani pergi, aku akan memberitahu CEO-ku untuk menarik dananya. Kau benar-benar bodoh. Kalau begitu, biarkan Chu Union menarik dananya. Biarkan dia melakukannya. Panti asuhan Tianmingku punya banyak uang. Sepertinya kau juga organ. Anggota organisasi perdagangan manusia. Sekarang terbentang di hadapanmu. Adalah dua jalan. Pertama, ungkap dalang di balik ini. Kedua, kematian. Tak ada yang mengancamku. Di belakangku berdiri keluarga Sun, Asosiasi Obat Surgawi. Siapa yang berani menyentuhku? Bungkam mereka selamanya. Sutradara Liu. Kusarankan kau jangan macam-macam. Keluarga Sun bukan apa-apa bagiku. Aku bahkan tak peduli pada mereka. Bahkan Dewa Perang Jiang Yu atau Hakim Agung. Dengan satu perintah dariku, mereka akan berlutut di hadapanku. Apalagi kau. Omong kosong yang sombong. Benar-benar tak punya aturan. Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, keluarga Sun akan memusnahkan seluruh klanmu. Lin Xiao, mungkin kau harus pergi dulu. Aku tidak ingin menyeretmu, menyinggung dia. Berarti menyinggung seluruh keluarga Sun, menyinggung seluruh asosiasi surgawi. Nona Ji. Dia sedang masuk perangkap. Jiang Yu. Dalam 3 menit. Bawa Hakim Agung ke hadapanku. Nah, jangan terlalu lancang. Nak, kaulah yang lancang. Siapa yang menunggu saya? Direktur Lee, kenapa Anda di sini? Aku di sini untuk membawamu Direktur Li Kepala Panti Asuhan. ke pengadilan. Tuan Lin, apa katamu? Yang kita lakukan dengannya. Paksa dia untuk mengungkap lokasi Sandera. Kalau tidak mati. Ya, Direktur Lee, apa Anda salah? Anda seharusnya menangkapnya. Dia memfitnah saya. Lepaskan aku dan tangkap dia. keras kepala, Han BH. Terus pukul dia,
sampai dia bicara. Mau bicara? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Kau bisa menghajar aku sampai mati, tapi aku tetap tidak akan tahu apa-apa. Keadilan punya tangan yang panjang. Tak ada yang luput dari genggamannya. Direktur Liu pikirkan baik-baik. Bahkan jika keluarga Sun mendukungmu, mereka akan meninggalkanmu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Apa kau benar-benar tidak mau bicara? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Lepaskan The aku. film was Mereka translated memaksaku melakukan and ini. narrated by Tuan Lin, Ed instruksi Media. Anda. Apa langkah selanjutnya? Tangkap Sun Tianwan. Paksa dia untuk mengungkap lokasi Sandera. Lin Xiao, ada kabar tentang Sandera? Belum. Kurasa bajingan itu mungkin tidak mau mengakui utangnya. Tidak, aku di sini untuk memberitahumu secara langsung. Kukira kau jelas-jelas punya niat buruk, tapi pada akhirnya kau akan menemukan semua yang kau lakukan hanyalah perlawanan yang sia-sia. Kau Lin Xiao. Kau berani melumpuhkan anakku. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Raja Perang. Anak ini masalahmu sekarang. Raja perang kau bawahan siapa? Lin Xiao, kau bahkan belum pernah mendengar gelar Raja Perang. Dia adalah satu-satunya Raja Perang wanita di Xia Agung. Dia membantai 5 negara dalam satu hari. Akan segera menjadi salah satu dari 4 dewa perang agung. Wang Pinting, kalau kau pintar. Mohon ampun sekarang. Mungkin kau bisa. Tetap utuh. Lin Xiao, kenapa kau tidak bunuh diri saja dan minta maaf? Aku bertanya. Kau bawahan siapa? Kau seorang raja perang dari satu generasi. Sebenarnya bekerja untuk seekor harimau. Kau tidak pantas menyandang gelar raja. Omong kosong. Raja Perang jelas-jelas berpihak padanya. Dia melumpuhkanku tanpa mengerti situasi. Aku ingin dia mati. Raja Perang, kau diselamatkan oleh ayahku. Kebaikan. Kau harus membalas kebaikan ini. Bunuh mereka. Lin Xiao, keluarga Sunnya pernah menunjukkan kebaikan padaku. Jadi hari ini aku membalas kebaikan itu. Ini hanya mewakili Wang Pinting, kapasitas pribadi. Itu tidak mencemarkan gelar Raja Perangku. Juga tidak mencemarkan posisiku sebagai kepala Dewa Perang. Bunuh. As, Bagaimana situasinya? Wang Pinting, kau masih bisa berhenti sekarang. Masih ada waktu. Omong kosong, bersiaplah untuk mati. Pak. Bagaimana situasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Pinting. Mereka semua anggota organisasi perdagangan organ. Apa kau yakin ingin sembarangan membantu mereka? omong kosong. Raja Perang, saat ayahku sekarat di hadapanmu dia menyelamatkan hidupmu. Kau harus tahu, aku dan ayahku orang baik. Lin Xiao. Untuk orang sepertimu yang membalikan benar dan salah, aku sudah sering melihatnya. Hari ini, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertempuran, aku akan mengundurkan diri dari posisiku sebagai Raja Perang. Dan tidak mempermalukan Dewa Perang. Tunggu. 3 menit. Aku akan memberitahumu betapa bodohnya tindakanmu. Muncul di hadapanku dalam 3 menit. Beraninya kau tidak menghormati raja ini. 9 pemusnahan keluarga. Siapa yang berani? Pak. Wang Pinting memberi hormat kepada Dewa Perang. Bolehkah aku bertanya, mengapa Dewa Perang datang? Wang Pinting, Tuan Lin adalah dermawan saya. Kau adalah bawahan saya. Beraninya kau mengancam Tuan Lin dengan 9 pemusnahan keluarga. Kau juga bisa menganggapku termasuk di antara mereka. Bawahan ini tak berani. Tuan Lin, bagaimana Anda ingin menangani ini? Raja Perang. Lin Xiao itu hanyalah seorang pengemis busuk. Bagaimana mungkin dia tahu? Ye Tian penguasa Dewa Perang. Kurasa dia jelas-jelas menyewa seorang aktor untuk menipu dan mengelabui dengan kedok Dewa Perang. Anakku berkata jujur. Kalau tidak, mengapa dia bersikeras kau menuruti perintahnya? Ini jelas memanfaatkan identitasmu, Raja Perang. Jangan dimanfaatkan oleh bajingan ini. Jangan tertipu. Kau berani bertanya padaku? Tidak. Raja Perang, kau tidak tahu. Seni penyamaran Xia Agung. The Telah film was diwariskan translated selama ribuan tahun. and narrated by Bagaimana Ed jika Media. orang ini menggunakan seni penyamaran untuk menyamar sebagai Dewa Perang dan merusak reputasi Dewa Perang? Kau harus mempertimbangkan ini dengan serius. Apa kau tahu konsekuensi dari menyamar sebagai Dewa Perang Xia Agung? Atas perintah barisan, siapa yang berani menyamar? Pak.
Bawahan ini salah. Mohon Dewa Perang hukum saya. Jika kau berani memutarbalikkan kebenaran lagi, kau akan langsung mati. Ya, orang-orang dari perkumpulan obat Suramila yang menginstruksikan keluarga Sun kami untuk memenjarakan anak-anak panti asuhan Tianming di ruang bawah tanah perkumpulan obat Surani. Semua ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun kami. Kami berharap Yang Mulia memberikan keringanan hukuman. Jetian, bawa Wang Pinting ke ruang bawah tanah perkumpulan obat surgawi dan selamatkan para sandera. Bawa mereka keluar. Dalam 3 hari, bertemu di klub Tianming. Ya, Apa kau masih belum siap mengaku identitasmu padaku? Lin Xiao, kapan kau akhirnya akan mempercayaiku? Istriku, bukannya aku tidak mempercayaimu. Hanya saja, bahkan jika aku katakan padamu, kau mungkin tidak akan percaya. Alasan, Baiklah, kalau begitu, sebenarnya, akulah Raja Naga. Jiang Yu dan Jetian, semuanya di bawah komandoku. apa? Dewa Perang Jiang Yu? Orang terkaya di dunia Yetian, juga di bawah perintahmu? Lin Xiao, aku tahu kau punya beberapa keahlian. Tapi jangan bilang padaku, cerita tinggi seperti itu. Apa ini? Bahkan ketua aula pavilion keselamatan, Yi Song, harus mematuhi perintahku. Jadi, bersikaplah baik pada suamimu mulai sekarang. Dengar? Kau cari masalah ya? Baiklah, saya sudah menerima beritanya. 3 hari lagi akan ada pelelangan di gedung klub Tianming. Kali ini, kita harus menangkap mereka semua sekaligus. Istriku, ayo makan. Aku lapar. Lin Xiao, masalahnya belum selesai dan kau sudah memikirkan makan. Katakan padaku, bagaimana dengan pertunanganmu dengan Nona Qi? Kapan kau berencana untuk memutuskannya? Lin Xiao, aku telah jatuh cinta padamu. Aku sama sekali tidak akan memutuskan The pertunangan film was denganmu. translated and Ini. narrated by M Media. Lin Xiao, siapa istrimu? Kalian berdua. Ini, setelah pelelangan berakhir, aku akan memberi kalian berdua jawaban. Lin Xiao, aku orang yang menepati janji. Saat aku berkomitmen pada seseorang itu seumur hidup. Kalau begitu, kenapa kau tidak permisi sebentar? Ada apa, sampai kau harus menyuruhku pergi untuk membicarakannya? Ini rahasia antara kita para gadis. Baiklah. Sayang. Nona Ji, aku pacar Lin Xiao yang diakui. Sementara kau hanya tunangan yang ditunjuk oleh gurunya. Jika memang begitu, kenapa kita tidak mengadakan kompetisi yang adil? Bagus. Kalau begitu, di pelelangan nanti, lamar Lin Xiao bersamaku. Saat itu, semuanya akan tergantung pada perasaan Lin Xiao. Oke, Kasih. Sudah selesai bicaranya? Perawat bilang, kita bisa pulang. baiklah. Ayo pulang. Oke. Apa yang kalian bicarakan barusan? Akan kuberikan kejutan untukmu. Kau akan tahu di pelelangan 3 hari lagi. Kejutan. Aku tidak sabar. ayah. Ayah dan anak Sun telah tertangkap. Lokasi para sandera. Saya sudah mengatur personel untuk memindahkannya. Bagus sekali. Siapa itu? Mengatur semua ini? Itu Chu Yunyun, memelihara kawat cantik. Lin Xiao, Kalau begitu biarkan Lin Xiao mati, sebagai peringatan untuk semua orang. ya. Saya akan pergi sekarang. Kirim 2 pembunuh bayaran kelas dunia. Aku benar-benar tidak akan mengampuninya. Nona Ji, istirahatlah yang nyenyak malam ini. Ayo tidur juga. Siapa yang mau tidur denganmu? Malam ini aku akan membuatmu tidur selamanya. Siapa yang mengirim kalian? Tanya Yama. As, Siapa dari perkumpulan obat surgawi yang mengirim kalian ke kematian? yang seharusnya mati adalah Ka. Sekarang lepaskan mereka berdua. Aku bisa mengampuni nyawamu. Omong kosong. Aku akan memberimu 3 detik. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka berdua. Lin Xiao, aku perintahkan kau, selamatkan Nona Ji, jangan pedulikan aku, tidak. Lin Xiao, selamatkan Kak Yunyun dulu. Semua ini, karena aku.
Apakah ada kemungkinan kalian berdua tidak perlu mati? As, Katakan siapa dalangmu. Aku adalah tabib dewa. Aku punya cara untuk membuatmu berharap kau mati dan tidak bisa mati. Jika kau tidak ingin mengalami rasa sakit yang meremukkan tulang, namun sepenuhnya sadar, maka katakan padaku, baiklah. aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus berjanji untuk melepaskan kami berdua. Baiklah, Itu putra wakil presiden perkumpulan obat surgawi, Xiao Chengwei. memang perkumpulan obat surgawi di balik semua ini. Aku menepati janjiku. The film was Pergi dari sini. translated and narrated by Terima M kasih. Media. Lin Xiao, Paman Guru mendengar dari Jian Yu dan yang lainnya bahwa Anda sedang menyelidiki kasus perdagangan organ, memberantas kejahatan untuk rakyat. Jadi saya datang ke Tianxing khusus. Pada hari kasus ini ditutup agar kau mengambil alih kekuasaan Istana Raja Naga milikku yang luas di depan semua orang. Ambil alih pasukan Aula Raja Nagaku yang besar. Tidak ada bantahan. Paman Guru, siapa sebenarnya Raja Istana Naga itu? Mencoba memerintah tuanmu dan paman-pamanmu. Tunggu saja sampai kau resmi mengambil alih posisi tuan. Ngomong-ngomong, Jian Yu memintaku untuk memberitahumu. Ayah dan anak Sun telah mengaku bahwa itu adalah wakil presiden perkumpulan obat surgawi dan putranya yang berada di balik semua ini. Sampai jumpa besok. Lin Xiao, apa yang kau gumamkan? Tidak ada apa-apa. Setelah ini selesai, aku juga punya kejutan yang disiapkan untukmu. Kejutan? Lin Xiao, aku peringatkan kau. Katakan sekarang. Ada apa terburu-buru? Besok kalian semua akan tahu. Nona Ji, lelang klub Tianming besok. Ada pertempuran berat lagi di depan. Istirahatlah. Ayah, anak buahku, pembunuhannya gagal. Lelang besok, aku takut. Mereka akan datang untuk mengacaukan segalanya. Lalu beritahu semua orang. Pastikan dia tidak kembali. Lelang besok. Gunakan dupa pada Lin Xiao. Benar. Lelang besok. Kita bisa memasang dupa racun sebelumnya, tak berwarna, tak berbau dan lenyap setelah digunakan. Bahkan jika dia mati, tidak akan ada jejak untuk diselidiki. Orang-orang yang tersisa, cukup letakkan penawarnya di persediaan mereka. Itu saja. Maman. Jahe makin tua makin pedas. Aku akan pergi membuat pengaturannya sekarang, ayah. Kali ini, kita harus menggulingkan wakil presiden perkumpulan Tianyao sepenuhnya. Kurasa, presiden perkumpulan Tianyao kemungkinan besar akan terlibat juga. Nona Ji benar. Presiden, karena usianya yang sudah tua, menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden, menyebabkan ambisinya tak terkendali. Dan bencana ini, aku sudah memberitahu ketua hakim. Setelah perjamuan dimulai, kami akan mengungkapkan kebenarannya. Semuanya akan berakhir hari ini. Ayo masuk. Ayo. Dari mana datangnya pecundang ini? Pergi dari sini. Pecundang siapa yang kau sebut pecundang? Pecundang. Kau. Wanita-wanita cantik. Kalian akan lebih baik bersamaku. Aku mungkin hanya seorang penjaga keamanan. Tapi aku, penjaga keamanan perkumpulan Tianya. Dasar orang rendahan. Apa yang memberimu hak untuk menyuruhku pergi? Cantik, beraninya kau menghinaku. As, Kau cari mati. Ayo masuk. dilarang masuk tanpa undangan. Bagaimana jika aku Lin Xiao bersikeras masuk hari ini? Maka kau cari masalah. Tentu saja. Seseorang patah kakinya. Usir dia dari klub Tianming. Masuk. Jadi ini jebakan. Beritahu tuan mudamu. Lin Xiao ada di sini. Ayo pergi. The film was translated Aku merasa and narrated by sedikit M pusing. Media. Hari ini, barang pertama yang akan dilelang. Ini bagus. Sebuah jantung. Kualitasnya mantap. Harga awal, 500 juta. Beli saja. 800 juta. 800 juta sekali. 800 juta dua kali.
800 juta 3 kali. Terjual. Sekarang, kami mengundang Tuan San ke atas panggung. Terima kasih perkumpulan Tianya karena telah memberi istriku kesempatan kedua untuk hidup. Terima kasih. Berhenti. Tempat ini disegel. Siapa kau? Beraninya kau mengganggu lelang perkumpulan obat surgawi. Lin Xiao, aku di sini untuk memberikan keadilan. Kurasa kau di sini untuk membuat masalah. Lelang perkumpulan obat surgawi adalah operasi yang sah. Tanyakan pada mereka. Lihat apakah mereka membutuhkannya. Aku tak peduli apakah itu sah atau tidak. Yang ku tahu sekarang adalah aku punya uang dan aku tak ingin istriku mati. Istriku sangat membutuhkannya. Berikan padaku, berikan padaku. Apa kau mendengarku? Keluar. Itu karena mereka semua dibutakan oleh kebohonganmu. Aku bisa memberitahu kalian semua dengan sangat jelas, semua orang di sini, bahwa di pelelangan organ ini, semua organ berasal dari kematian yang tidak wajar. Mereka diambil dari tubuh yang masih hidup. Kejahatan seperti itu, semua demi kekayaan yang melimpah, dan kalian semua adalah kaki tangan. Kau belum berhenti. Ini perkumpulan obat surgawi, sebuah lembaga terhormat di Tianjin. Beraninya kau menuduh mereka mencelakai orang tak bersalah. Beraninya kau mengklaim bahwa semua orang di sini adalah kaki tangan. Kau benar-benar tak punya aturan. Kau tidak punya bukti. Tunjukkan buktinya jika kau memilikinya. Bukti. Buktinya adalah organ-organ ini. Semua dari anak-anak panti asuhan Tianming diambil dari tubuh mereka yang masih hangat. Bicabik, bukti apa lagi yang kau butuhkan? Ini tidak masuk akal. Perkumpulan obat surgawiku beroperasi secara sah. Baiklah. Lalu beritahu aku. Dari mana organ-organ ini berasal? Bicaralah. Kucing menggigit lidahmu. Kalau begitu suruh seseorang yang tahu memberitahuku. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Ini disahkan oleh Xia Agung. Aku berdiri di hadapan kalian semua untuk menegakkan tugasku sebagai tabib untuk menyembuhkan semua yang ada di bawah langit. Aku telah menyelamatkan banyak nyawa dan ini yang kudapat. Sebagai balasannya, baiklah. Kalau begitu hentikan lelang sekarang. Tidak, kita tak bisa menghentikan presiden. Orang ini penipu ulung. Kau harus minta maaf pada presiden. Minta maaf. Kalau tidak, kau tidak akan meninggalkan tempat ini. Minta maaf. Siapa yang berani membuat Lin Xiao minta maaf? Kau ingin bukti? Akan kuberikan buktinya. Anak-anak di foto ini semuanya hilang organ mereka. Apakah ini cukup bukti? Satu foto. Apa buktinya? Kurasa kau dan Lin Xiao ini berkomplot untuk memfitnah presiden demi keuntunganmu sendiri. Kurasa pria ini jelas bekerja sama dengan wanita ini. Benalu, sama sekali tidak berharga. Dan kata-kata sampah, katakan padaku, layak untuk diperhatikan. Aku harus pergi. Istriku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kau boleh pergi, tapi jantung ini tetap di sini. Ini bukti kejahatan mereka. Kau tidak bisa mengambilnya. Pergi, ku bilang. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin istriku hidup. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggir dari jalanku. Jangan halangi jalanku. Dan jantung ini sudah kubeli. Sekarang milikku. Aku berhak untuk mengambilnya. Bagaimana dengan yang sudah mati? Nyawa istrimu memang nyawa. Tapi nyawa anak-anak ini, bukankah mereka juga nyawa? Lepaskan dia. Istrinya tidak bersalah. Petugas pengadilan di belakangku akan membawa siapapun yang memiliki jantung itu pergi. Dan kalian semua, orang-orang yang bersalah. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Kalian tidak punya hak untuk menangkap kami. Pergi dari sini. Tak ada pembunuh di sini. Tak ada kaki tangan. Jika ada, itu kau. Hanya mereka yang berhati busuk yang bisa mengarang kebohongan seperti itu. Kau. Lin Xiao. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Pil pembersih sumsum mulai berefek. Kau juga akan pingsan. Sebentar lagi, 2 orang akan terlahir kembali juga. Ini pasti hukuman ilahi. Dan yang berikutnya adalah kau. Mereka hanya meminum pil pembersih sumsumku. Mereka akan bangun dalam 3 detik. Memperkuat tubuh mereka. Bocah berambut kuning. Aku melihat ini hanya alasanmu untuk menutupi kebenaran. Wanitamu tidak akan pernah bangun. Dan kaulah pembunuh mereka. Baiklah. Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Tak berguna. 3 detik sudah habis. Lin Xiao. Ada apa ini? Itu karena
Presiden yang terhormat ingin aku Lin Xiao mati. Dia sengaja melepaskan racun wangi ke udara, tidak berwarna dan tidak berbau, untuk membunuhku, dan kemudian menyalahkannya pada pembalasan ilahi, meninggalkanku dengan rasa malu seumur hidup dalam kematian. Untungnya aku adalah dokter dewa The kecil film Mangsan, was dan aku translated melihat rencananya. and narrated by Racun wangi. Media. Wangi apanya? Tak ada dupa yang dibakar di sini. Presiden, usir mereka. Usir mereka. Karena semua orang setuju. Aku akan membawa orang ini. Bawa dia pergi. Lin Xiao. Bawa Orang, aku sangat takut. Ketua Mahkamah Agung, Presiden Asosiasi Obat Surgawi telah tiba. Setelah pemeriksaan menyeluruh oleh kehakiman kami, telah dikonfirmasi bahwa Wakil Presiden Asosiasi Obat Surgawi dan putranya adalah dalam dibalik kasus perdagangan organ beserta dengan panti asuhan Tianming. Ayah dan anak Sun telah merugikan 10.082 orang. Bawa para penjahat keluar. Jaring keadilan sangat luas, dan tidak ada yang lolos darinya. Bawa mereka pergi. Mereka memfitnahku. Kau tidak bisa membawaku pergi. Ku bilang aku tidak mengaku. Lin Xiao. Aku belum kalah. Kau tidak punya bukti. Bukti. Panti asuhan, anak-anak yang mati, secara tidak wajar bukankah itu bukti? Pengakuan kaki tanganmu, bukankah bukti? Dan asosiasi pengobatan surgawi, ruang bawah tanah anak-anak yang dipenjara. Anak-anak, termasuk organ-organ ini, yang mana yang bukan bukti? Bukti apa lagi yang kau inginkan? Atas perintah Tuan Lin, para sandera telah diselamatkan, berjumlah 10.000 orang. Kenapa kau membawa seorang anak ke sini? Kapat laki-laki, aku ingin datang. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Para penjahat ini, dia dili. Aku percaya. Dunia ini hangat untuk semua orang. Adil. Kapat laki-laki, aku ingin melihat para penjahat ini. Membayar harga yang pantas mereka terima. Adik kecil. Menuduhnya di tempat. Sangat berbahaya. Aku tidak takut. Aku percaya dunia ini baik. Aku ingin menghibur adik perempuanku yang telah meninggal. Dunia ini luar biasa. Aku tidak menyerah pada para penjahat. Tidak ada yang menyerah. Dunia ini indah. Semua kejahatan akan terungkap di bawah terik matahari. Xiao Zongyam, apakah kau mengaku? Aku tidak bersalah. Kalian semua berbohong padaku. Kalian semua memaksaku dengan bukti manusia dan materi. Kau masih berani menyangkalnya. Bawa dia keluar. Efektif segera. Laksanakan hukuman mati. The film was translated and narrated lepaskan by putraku. Media. Dia tidak bersalah. Kau, kejahatanmu tak terampuni. Bawa mereka semua pergi. Mati kalian semua. Ini sama sekali tak bisa menghidupkan orang mati. Hutang ayah dibayar anak. Tuan Lin. Apa pendapatmu? Ayo pergi. Sekarang setelah ibu telah mengendap, aku meminta untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Aku sudah tua dan tidak bisa lagi menangani tanggung jawab. Xiao Zongyam telah melakukan kejahatan yang keji. Dan aku tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Tapi Tuan Lin telah menyelamatkan keadaan. Aku harap Tuan Lin mau memimpin aula Tianyao menuju kemakmuran. Silakan ambil posisi presiden. Aku tak bisa melakukannya. Carilah orang lain. Tidak. Kumohon kau harus menerimanya. Dewa kekayaan tersebar dari Istana Raja Naga. Yetian dari grup Tiangxia. Jiang Yu pemimpin 4 dewa perang. Yisong kepala aula keselamatan. Kami memberi hormat kepada penguasa. Kami berharap penguasa naik takhta. Paman Agung sekarang misinya sudah selesai. Aku hanya ingin pulang menikah dan punya anak. Dan menjalani kehidupan biasa. Mohon bebaskan aku dari posisi penguasa. Lin Xiao. Nikahi aku. Ya ampun istriku Nonaji. Apakah ini kejutan yang kau siapkan? Ini mengejutkan. Di depan banyak orang, tidak pantas bagiku untuk menolak siapapun. Silakan bangun. Kita bicarakan ini di rumah. Paman Agung kau juga silakan bangun. Mengenai posisi penguasa, biar ku pikirkan dulu. Penguasa Istana Raja Nagaku telah mengundang
Semua keluarga terkemuka di Provinsi Selatan dalam 3 hari. Sebuah pesta untuk menghormatimu. The film Jika was kau tidak setuju, translated maka and Istana Raja narrated Negagaku by M. akan Nishi. kehilangan muka. Sekarang kau hanya bisa pergi. Paman Guru, kau jelas-jelas mencoba untuk memaksakan penjualan. Kapan aku setuju untuk kau mengundang semua orang? Pokoknya aku tidak akan pergi. Istriku Nonaki, ayo pergi. Zifeng, lihat ini. Tuan Qian dari grup Jiang Yuan di Provinsi Nan. Tuan Wang dari perusahaan Teng Fei. Dan bahkan Tuan Son dari Longxiang, yang hampir setara dengan grup Tiangxia. Hari ini, mereka semua berkumpul di sini. Nanti, kau harus minta nonamu memperkenalkanku pada keluarga Chu. Ini juga kesempatan terakhir kita. Ibu, Nana, jangan khawatir. Aku akan menemui nonamu sekarang. Bukankah itu Lin Xiao? Bukankah kau bilang kau akan meminta maaf padaku di perjamuan? Aku di sini. Kenapa kau belum minta maaf? Lucifer, aku akan menepati janjiku. Aku akan memenuhi setiap janji yang kubuat. Kau akan segera menyesali tindakan masa lalumu. Dan kau akan menyesal tidak menjilatku lebih cepat. Menjilatmu. Mimpi saja. Nonamu sudah bicara. Bilang dia ingin bertemu denganmu secara pribadi. Begini saja, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berlutut dan memohon ampun, aku akan membiarkanmu meninggalkan perjamuan ini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Chu Yunyang, kau harus tahu bahwa nonamu adalah satu-satunya penanggung jawab perjamuan besar ini. Perjamuan ini adalah wilayah kekuasaan nonamu. Lin Xiao, takut sekarang kah? Kau. Dan kau. Cepatlah dan berlutut dan mohon pada tuan muda ini. Mungkin, jika aku sedang senang, aku akan mengampuni nyawamu. Orang kecil yang bertanggung jawab. Aku Lin Xiao, bahkan tidak peduli. Karena kau menolak bersulang hanya untuk minum denda, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan seseorang. Usir mereka. Baik Tuan Muda Chu. Silakan pergi. Bukankah Ye Tian memberitahumu? Lin Xiao siapa aku? Lin Xiao? Belum pernah mendengar tentangmu dan Ceoyi. Bukan apa-apa dibandingkan dengan nonamu. Nonamu adalah penanggung jawab perjamuan ini. Sangat berbeda darimu. Sekarang pergilah dari sini. Dasar orang rendahan. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Lin Xiao siapa aku? Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Lin? Oh, The film Bukankah was ini CEOY? translated and narrated by Ye M. Tian. Media. aku di sini untuk memberitahumu hari ini bahwa bahkan jika kau datang, itu tidak ada gunanya. Aku ingin kau melihatku. Mempermalukannya. Memang. Ceoye, kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Putraku sekarang memiliki dukungan dari keluargamu dari Shangjiang. Kau tahu mereka punya kesempatan bertemu dengan orang kaya yang tersebar, orang di belakangmu. Dan kau hanya orang terkaya di negeri ini. Di bawah orang seperti itu, sama sekali tidak layak disebut. Kusarankan kau untuk tidak memutus jalan keselamatanmu sendiri. Kau dengar itu? Sampang. Tuan muda ini sekarang memerintahkanmu berlutut dan sujud untuk meminta maaf. Yang harus berlutut dan meminta maaf adalah kau. Tuan muda Chu, si Eoye ingin kau berlutut dan minta maaf. Jangan tolak ajakan minum nanti dipaksa minum sampai mabuk. Aku pria nonamu. Siapa yang berani membuatku berlutut? Aku menyuruhmu berlutut. Dengar. Tuan Lin ingin Tuan muda Chu berlutut. Ya, berlututlah untuk Tuan muda Chu. Kau tamak. Kau. Dan kau.
kalian semua tamat. Saat nonamu tiba, aku akan mengusir kalian semua keluar dari Tianshan. Qiu Yinyan, kau hanya melihat si Feng seperti ini, berlutut di hadapanmu. Cepat bebaskan dia. Nyonya Tua Cui, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu. Tidak ada sama sekali. Dan Lin Xiao berkata, selama dia berlutut dan meminta maaf, dia akan dilepaskan. Siapa yang berani menyuruh kekasihku minta maaf? Mu Shuang orang yang berkuasa di keluargamu. Jadi keluarga Cui benar-benar bergantung pada pohon besar keluargamu. Sepertinya pihak lain sudah tamat. Nonamu. Mereka mengganggu perjamuan. Sama sekali tidak menghormatimu. Kau harus mengusir mereka. Kau harus membelaku. Inilah dukungan yang kau bicarakan. Mu Wusuang dari keluarga Sangjiangmu. Benar. Takut sekarang kah? Sudah kubilang sejak lama. Aku pria nonamu. Kau tamat. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan nonamu. Cepat bebaskan aku. Hanya karena dia. Dia tidak punya kualifikasi. Sepertinya kau tak mau melepaskan Tu Zifeng. Benar sekali. Meski kau tahu identitasku. Kau masih tak mau melepaskannya begitu? Nonamu. Kurasa sikapku sudah kujelaskan dengan gamblang. The Jeti, film was Nona translated ini akan and menunjukkan narrated padamu by M. sikapku. Media. Terima kasih nonamu. Lin Xiao, kau lebih baik perhatikan baik-baik. Inilah sikap nonamu. Kekuasaan nonamu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, kau memprovokasi keluarga Kucu dan keluargamu. Minta maaf. Benar. Jika kau menuruti Chu Zifeng sekarang dan menyerah padaku, aku akan memberimu jalan keluar. Nonamu kan. Baiklah. Kaulah orang pertama yang berani memberiku jalan keluar. Tapi sayangnya, kau tak punya kualifikasi itu. Tak seorang pun di sini yang punya kualifikasi. Nonamu, saya kenal Chu Zifeng mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarga Cui sepenuhnya padamu. Dan itulah mengapa kau ikut campur. Tapi sekarang kau tidak bisa membantunya. Kau tak dapat memahami status Lin Xiao. Kusarankan kau mundur sekarang. Hahaha. Omong kosong. Ju Yunyun. Apa kau mencoba mengatakan bahwa Lin Xiao yang tidak berguna ini memiliki status yang lebih tinggi daripada nonamu? Dia hanyalah sampan. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan nonamu? Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi seluruh perjamuan ini diadakan hanya untukku. Hahaha. Sampan. Kau tamat. Kau berani menyinggung orang itu. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Tak seorang pun yang berani menghancurkan aku Lin Xiao. Menghancurkan Raja Naga berarti penghinaan besar terhadap Istana Raja Naga. Ini jalan buntu. Hahaha. Tua. Tidak menghormati Istana Raja Naga. Lin Xiao, kurasa kau sudah gila. Kau harus tahu. Kau hanyalah sampan. Apa kau sampan? Benar-benar ingin memberitahuku. Kau punya identitas tersembunyi. Baiklah kalau begitu. Jika kau punya identitas tersembunyi, ungkapkanlah. Aku ingin melihat seberapa hebat identitasmu itu. Kau harus tahu. Satu-satunya yang bisa membuat nonamu The film berlutut was translated and adalah orang di balik narrated by Tuan M. Scatterwell. Media. Sudah kubilang. Bahkan Tuan Hartawan pun tunduk padaku. Kusarankan kau untuk tidak melanjutkan pembangkangan ini. Agar kau tak melakukan dosa besar. Lin Xiao? Tanyakan saja di sekitar sini. Apakah ada yang percaya? Aku tuan muda ini akan
telanjang bulat. Di depan semua orang di perjamuan ini. Silakan tanya. Jitu Zifen. Kau berani berulang kali tidak menghormati Tuan. Ayo, pecahkan mulutnya untukku. Cukup. Kau berani menyinggungku, menyinggung orang itu. Kejahatan seperti itu hukumannya mati. Seseorang, patahkan kakinya. Sebagai persembahan untuk Tuan. Nonamu, bukankah Tuan Scatterweld sudah memberitahumu untuk siapa perjamuan ini? Apa? Maksudmu? Perjamuan ini untuknya? Tepat. Yetian, kau bertanggung jawab atas ucapanmu. Jika yang kau katakan benar, maka dia adalah Tuan Raja Naga yang bisa duduk sejajar dengan pemimpin nasional. Perjamuan ini seperti yang dia katakan adalah untuknya. Memang, perjamuan ini diadakan untukku Raja Naga. Mustahil. Dia mengoceh omong kosong. Dia jelas-jelas mengganggu perjamuan Yingfing. Kau harus menghentikan gangguan ini dan membuatnya minta maaf kepada Tuan. Betul sekali. Nonamu, kau urus dia. Inilah yang semua orang inginkan. Keagungan Tuan. Tak seorang pun boleh melanggar. Lin Xiao, kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Ku bilang, tak seorang pun bisa memaksaku berlutut. Bodoh tak tahu diri. Tangkap dia dan Yetian. Hentikan. Dewa Peranggian. Orang yang bisa langsung bertemu pemimpin nasional. Dia benar-benar ada di sini. Sungguh istana Raja Naga tidak bisa diremehkan. Dewa Perangjing, apa maksudnya ini? Mu Shuang, perjamuan ini diadakan untuk Tuan Lin. Dan Tuan Lin adalah Raja Naga dari istana Raja Naga. Kau berani tidak menghormati Tuan? Kau bosan hidup? Jing Yu, akulah yang bertanggung jawab atas perjamuan ini. Tak ada yang tahu siapa Raja Naga itu. Dan kau dan Yetian, kalian benar-benar berani membodohi semua orang. Jika kau tak bisa memberi bukti hari ini, aku tak peduli siapa kau. Kalian berdua akan saya usir untuk menjaga muka naga. Bukti? Dewa perang kita Jiang Yo. Dan orang terkaya di dunia Yetian. Keduanya ada di sini. Bukankah itu bukti yang cukup? Aku terlambat datang Tuan. Mohon maafkan aku. Bangkitlah. Nonamu, apa kau sudah tahu identitasku sekarang? Lin Xiao, aku yang bertanggung jawab atas perjamuan ini. Apa itu Yetian? Siapa Jing Yu itu? Ayahku. Secara pribadi pergi untuk menyambut Dewa Pembawa Rezeki. Aku yang berhak menentukan di perjamuan ini sekarang. Film was translated Kukatakan and kau bukan, narrated by maka M kau Media. bukan. Maman, semua yang hadir di sini. Apa kalian percaya nonamu? Aku akan mengikuti nonamu. Buat Lin Xiao dan yang lainnya. Berlutut. Dan bersujud kepada Tuan. Wang Qiang, aku sepenuhnya mendukung nonamu. Aku meminta agar Lin Xiao dan yang lainnya berlutut dan minta maaf. Jian Dadao dari grup Jiang Yuan di Provinsi Nan sepenuhnya mendukung nonamu. Biarkan mereka menebus dosa dengan mengakhiri hidup mereka sendiri. Sebagai peringatan untuk semua, tebuslah dengan mengakhiri hidup kalian sendiri. Tebuslah dengan mengakhiri hidup kalian sendiri. Lin Xiao, inilah yang diinginkan semua orang. Bahkan jika kau mati. Cuma dia. Dia tak punya hak. Tambahkan Cheo Sun dari grup Longxiang. Terus kenapa? Tidak cukup. Jangankan kelas atas selatan. Bahkan kaum elit dunia pun tak bisa memaksaku Lin Xiao berlutut. Kalian semua tak memenuhi syarat. Lin Xiao, semua yang hadir mewakili kekuasaan tertinggi di Provinsi Nan. Satu kata saja bisa menghancurkanmu. Kau hanya melakukan perlawanan yang sia-sia. Nonamu bunuh dia. Hanya dengan membunuhnya, kita bisa meredakan amarah semua orang. Lin Xiao, kau harus tahu bahwa kaulah yang seharusnya menyesal sekarang. Lin Xiao, kutanya sekali lagi nona kecil. Apakah kau akan tunduk? Tidak. Tak seorang pun bisa mengancamku. Dan tak seorang pun bisa membuatku tunduk. Aku tahu semua orang di sini
Bangga bisa menekanku saat ini. Tapi maaf, kalian tak punya kualifikasi. Berani sekali kau. Hanya kau yang berani menentang wewenang. Aku akan mengabulkanmu sekali ini saja. Patahkan kakinya untuk menyambut Tuan Naga. Baiklah, kalau begitu. Jangan menyesal. Kaulah yang akan menyesal. Tuan Sancai telah tiba. Keluargamu dari Shangjiang, Mu Shuang dengan hormat memberi salam kepada Tuan. Bagaimana situasi Mu Shuang saat ini? Melaporkan kepada Tuan, ada bocah berambut kuning bernama Lin Xiao. Bocah berambut kuning menyamar sebagai Tuan Naga di sini. Kami saat ini sedang merebut kembali muka dan kehormatan Tuan kami untuk memulihkan prestisenya. Lin Xiao. Betul. Ayah, orang ini sangat arogan. Mengklaim seluruh perjamuan diadakan untuknya. Dan Yetian dari grup Tiangxia, Dewa Perang Daxia. Keduanya memberikan kesaksian palsu untuknya. Menurutku, kita harus mengeksekusi semua orang ini untuk memulihkan kehormatan dan prestis, untuk menjunjung prestis kami. Mu Shuang. The Kau film was benar-benar keliru. translated and Apa kau tahu narrated by identitas M asli? Media. Dari Lin Xiao yang kau bicarakan. Ayah, apa salahku? Tuan, semua yang kulakukan adalah untukmu. Mu Shuang. Kau salah. Mu Luqian, beritahu putrimu. Di mana kesalahannya? Baik Tuan. Mu Shuang. Kesalahanmu terletak pada keegoisanmu. Kau tidak pernah berkonsultasi denganku sebelum kau bertindak. Tuan Lin Xiao adalah tuan rumah perjamuan ini. Dia adalah Raja Naga dari Aula Dewa Naga. Sekarang apa kau mengerti kesalahanmu? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, kau pasti bohong padaku, kan? Pergi dari hadapanku. Mulai hari ini dan seterusnya aku Mu Luqian tidak lagi memiliki seorang putri. Tuan, aku mohon ampuni keluargaku. Raja Naga, bagaimana kau akan menangani keluargamu? Usir keluargamu dan sita kekayaan mereka selama seabad sebagai peringatan untuk semua. Kepala keluargamu, apa kau menyerang? Mu Luqian, aku patuh pada titah Raja Naga. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan kepada kalian semua. Lin Xiao, mulai hari ini, adalah Raja Naga dari Aula Raja Nagaku. Berkuasa di atas segalanya. Menjadi Raja Naga tertinggi. Yetian orang terkaya di dunia. Jiang Yu Dewa Perang Daxia. Yisong Kepala Aula Keselamatan. Kami memberi hormat kepada Tuan. Raja Naga, mulai sekarang, Si Agung ini akan menjadi Si Agungmu. Kau benar-benar harus jadikan Si Agungku bangsa terkuat. Kau harus meningkatkan pamor nasional kita. Ya, aku pasti takkan mencemarkan misi ini dan akan meningkatkan martabat nasional Sia Agung kita. Kalian semua, apa kalian sungguh-sungguh yakin? Berlututlah dengan tulus di hadapanku. Rajamu, kenaikan tahtamu adalah kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Nonamu. Apa kau yakin? Wu Shuang memberi salam kepada penguasa. Apakah kalian semua yang hadir di sini The yakin? film was translated and Kami narrated yakin. by M Media. Bagus sekali. Tapi aku tahu kalian semua yang hadir di sini hanya takut pada kekuasaan. Dan sebenarnya tak yakin di dalam hati kalian. Yang kuinginkan bukanlah ketundukan kalian, melainkan keyakinan tulus kalian. Jiang Yu, berikan pistol itu pada nonamu. Nonamu, kau tahu betul aturan Rusian Roulette. Roulette Rusia. Pertarungan hidup atau mati. Bagus. Nonamu tolong jelaskan aturan mainnya pada semua orang. Pistol di tanganku ini adalah revolver. Aturan roulette Rusia adalah menempatkan satu peluru ke dalam salah satu dari 6 bilik setelah memutar silinder secara acak. Tutuplah. Penjudi harus mengarahkan pistol ke kepala mereka sendiri. Siapapun yang tertembak atau gentar kalah. Hanya orang yang bertahan sampai akhir yang menjadi pemenang. Penguasa, apakah kau menggunakan permainan ini untuk membuat kami tunduk? Memang. Nonamu,
Apa kau bersedia bertaruh denganku atas nama semua orang? Jika kau berani, aku akan mengampuni keluargamu dan menunjuk keluargamu sebagai utusan Xia Agungku, menjadikan kalian orang ketiga yang paling terhormat di Xia Agungku. Penguasa, isi pelurunya. Jika kau kalah dariku, aku akan tunduk. Nonamu. Giliranmu. Lanjutkan. Nonamu. Ada 3 peluru tersisa. 2 untukmu, 1 untukku. Sepertinya kau punya kemungkinan lebih besar untuk tertembak. Apa kau mau lanjut? Lanjutkan. Penguasa, kau hanya punya 1 peluru tersisa. Yakin mau menembak? Kurasa, kau tak perlu mempertaruhkan nyawamu dengan kami. Aku ingin ketundukan tulus darimu. Istriku bahkan di saat seperti ini. Kau tak mau memanggilku suamimu? Lin Xiao, aku percaya kau punya harga diri. Aku juga mengerti bahwa kau pasti akan bertahan. Jika tidak, maka aku akan menghadapi kematian bersamamu. Jangan khawatir istriku. Nonamu. Bukti lebih nyata daripada kata-kata. Peluru terakhir. Apa kau berani menembak? Aku Mu Shuang. Selanjutnya akan menunjukkan rasa The hormat film was kepada Tuan Raja translated Naga, Lin and Xiao, dan narrated by mengikutinya. M Media. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Lin Xiao bersumpah lagi bahwa aku takkan gagal dalam misiku untuk menjunjung tinggi martabat nasional kerajaan Xia Agung kita dan membawa kemakmuran bagi masyarakat kita. Aku takkan melupakan niat awalku. Kami memberi hormat kepada Tuan. Silakan berdiri semua. Istriku, apa kau masih ingat janji yang kubuat padamu? Kukatakan bahwa aku takkan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Kukatakan juga bahwa aku akan membuat keluarga Chu meminta maaf secara terbuka. Lin Xiao, aku mencintaimu. Istriku, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan semakin mencintaiku. Dan aku akan menangani setiap keluhan yang telah kau derita. Aku akan mencari keadilan untukmu. Nyonya Besar Chu, Chu Sifeng. Kau pikir kau mau kemana? Tuan. Tolong ampuni aku. Lagi pula darah Hyun masih darah keluarga Chu kita. Dia adalah anggota keluarga Chu. Jadi, kau dianggap sebagai menantu naga keluarga Chu kami dulu. Itu semua salahku. Aku buta dan bodoh. Dan aku meninggalmu. Sekarang aku tahu kesalahanku. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Ya, Ibu benar. Tuan, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan kami, kau harus mempertimbangkan Buddha. Kakak ipar. Mohon maafkan aku. Tidak. Kau telah berulang kali menghina Yunyan. Pertama kau menuduhnya palsu, membunuh kakakmu. Lalu kau memaksanya menikahi Tuan Muda Li.
Kau bersekongkol dengan Tuan Muda Li untuk mempermalukannya, dan kau masih saja tidak mau berhenti. Setiap kejadian ini, ku ingat dengan jelas. Demi istriku. Sekarang kau ingin aku mengampuni keluargamu, Chu? Baiklah. Minta maaf pada istriku. Ya. Ini semua salahku. Setiap kesalahan, setiap kekeliruan, itu semua salahku. Mohon maafkan aku. Maafkan keluarga Chu kami. Kakak, grup Chu adalah hasil kerja keras kakak seumur hidupnya. Sekarang grup Chu sudah tidak ada. Apa kau juga ingin nyawa nenek? Chu Zifeng, jangan keterlaluan. Chu Zifeng. Kukatakan aku ingin kau minta maaf. Jika kau tidak tahu caranya, aku bisa mencari seseorang untuk membantumu. Tidak. Kakak. Aku salah. Nenek tua. Sekarang giliranmu. Lin Xiao, jangan berani bertindak terlalu jauh. Nek tua. Ku bilang, The film jika was kau ingin pergi dari sini, translated and maka kau harus minta narrated maaf by padaku. Media. Kalau tidak denganmu dan semua pilih kasih selama bertahun-tahun ini, bahkan membunuhmu pun tak cukup untuk melampiaskan amarahku. Nyonya Chu, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Bu. Atau minta maaf saja pada Yunyun. Minta maaf. Yin. Nenek maafkan aku. Sebelumnya, neneklah yang bingung. Maafkan nenek. Nenek tua. Sekarang kau tahu kau salah. Terlambat. Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, siapapun yang berani berurusan dengan keluarga Chu, walau hanya setengah sen pun, berarti melawan istana Raja Nagaku. Bawa mereka pergi. Selamatkan aku. Aku salah. Raja Naga. Ampuni aku. Ampuni keluarga Chu kami. Bawa mereka pergi. Kalian yang lain, nikmati pestanya. Tuan aku sekarang telah mengambil alih sebagai Raja Naga. Untuk urusan selanjutnya, aku ingin merepotkanmu untuk menanganinya. Aku dan Yunyun akan pulang duluan. Lin Xiao. Tuanmu pasti bergegas ke Tiancheng, menunggumu dan Nona Chu di rumah.